Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Daris Hadianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada beliau yang telah membimbing saya untuk mengerjakan artikel karya ilmiah. Dan tak lupa teman-temanku seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Afiful Milah dengan NIM 2109948, mahasiswa Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Penggunaan Bahasa Ibu di Fasilitas Umum untuk Meningkatkan Kualitas Language Loyalty. Adapun poin-poin yang akan dipresentasikan, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan serta saran. Oke, lanjut saja ke poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu fenomena. Bahasa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, ataupun gerak. Dengan adanya bahasa, setiap orang dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral dan serta agama. Era globalisasi yang membawa dampak banjir informasi membentuk generasi yang rusak bahasanya. Mereka tidak setia pada bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Padahal cinta kepada NKRI, salah satu cara wujudnya nyata adalah cinta kepada bahasa Indonesia. Bahasa ibu dalam bahasa Inggris disebut native language. Bahasa pertama yang dikuasai oleh anak. Kalau anak itu lahir, misalnya lahir di Bandung ataupun di Ciamis gitu, maka otomatis bahasa pertamanya yaitu bahasa Sunda. Maka bahasa Sunda tersebut bisa disebut sebagai bahasa ibu. Lalu yang kedua yaitu teori relevan. Bahasa ibu dalam bahasa Inggris disebut native language, yaitu bahasa pertama yang dikuasai ataupun diperoleh oleh anak. Secara kajian linguistik, bahasa ibu disebut mother tongue language atau native language, yang lebih dominan didapat dari pemrograman bahasa, bukan pembelajaran bahasa. Hal itu sesuai pendapat Sair tahun 2002 bahwa bahasa ibu diperoleh melalui pemrograman bahasa, yaitu suatu proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahasa ibu merupakan bahasa asli, bahasa pertama yang dikuasai melalui manusia sejak awal hidupnya melalui interaksi dengan semua anggota masyarakat. Anggota yang dimaksud itu bisa keluarga, teman sebaya, masyarakat sekitar, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yaitu konfirmasi fenomena dengan teori. Perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat karena bahasa sifatnya dinamis. Tiap tahun, bahkan tiap bulan dan tiap minggu ada bahasa baru yang bermunculan karena perilaku, budaya, dan pengaruh globalisasi. Abad 21 ini semakin kompleks. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni. Penggunaannya pun semakin luas dalam berbagai ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, kita memerlukan buku rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan sebagai kalangan penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian bahasa tulis secara baik dan benar. Lalu penelitian terlebih dahulu berdasarkan penelitian Sahih di Desember tahun 2017 yang berjudul Urgensi Pemertahanan Bahasa Ibu di Sekolah Urgensi Pemertahanan Bahasa Ibu di Sekolah Dasar. Bahasa ibu sebagai bahasa pertama dan menjadi khazanah bahasa di Nusantara harus dipertahankan. Sebab saat ini banyak kerusakan bahasa terjadi pada kalangan anak-anak. Karena kerusakan itu tidak hanya pada aspek bahasa secara penulisan dan penuturan, namun juga sudah pada taraf ujaran kebencian antara sesama teman. Lalu yang kedua, berdasarkan penelitian Rani Siti Fitriani dan Ripa Nabila pada 20 April tahun 2019, sikap bahasa mahasiswa Bandung terhadap bahasa ibu pada era milenial. Era milenial memberikan perubahan pada kehidupan sosial. Salah satunya perubahan sikap mahasiswa terhadap bahasa ibu. Berdasarkan hasil analisisnya, diketahui bahwa sikap bahasa mahasiswa di Kota Bandung terhadap bahasa ibu pada era milenial ini adalah positif dan negatif. Sikap positif mahasiswa ditunjukkan dengan menggunakan bahasa Sunda di lingkungan keluarga dan di ruang publik. Mahasiswa tidak mengalami kesulitan saat berbahasa Sunda dan menggunakan tindak tutur, dan mampu menyanyikan lagu berbahasa Sunda. Sikap negatifnya, terhadap bahasa ibu terlihat dari banyaknya mahasiswa yang tidak dapat menyebutkan wawangsalan berbahasa Sunda. Lalu rumusan masalahnya yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas penggunaan bahasa ibu di fasilitas umum untuk meningkatkan language loyalty. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya penggunaan bahasa ibu di fasilitas umum. Lalu yang terakhir yaitu selain penelitian ini juga untuk mengetahui cara mempertahankan bahasa ibu di masyarakat. Lanjut saja ke poin yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawabannya atas masalah yang diajukan. Pada penelitian ini, pengumpulan datanya menggunakan metode survei. Sumber utama data dan informasi diperoleh oleh responden sebagai sampel. Sebagai sampel survei, menggunakan kuesioner atau kuesioner sebagai alat pengumpul data. Poin yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Bahasa yang ada di fasilitas umum dapat dibaca, dilihat, dan digunakan oleh setiap orang. Karena pada dasarnya, bahasa yang ada di fasilitas umum untuk digunakan menjadi panduan, petunjuk, ataupun keterangan. Contoh fasilitas umum seperti angkutan umum, saluran umum, jembatan, flyover, underpass, halte, alat penerangan umum, dan sebagainya. Oke, lanjut saja ke rumusan masalah yang pertama yaitu efektivitas penggunaan bahasa ibu di fasilitas umum. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan di lapangan, diperoleh hasil dari 30 angket disebar kepada masyarakat dan pelajar untuk mengetahui apakah efektif atau tidaknya. Dari 30 angket, hanya 8 orang yang menjawab sering melihat fasilitas umum yang masih menggunakan bahasa ibu. Sedangkan 5 orang lainnya menjawab kadang-kadang dan 8 orang lainnya tidak pernah sama sekali melihat fasilitas umum yang masih menggunakan bahasa ibu. Hal ini
disebabkan karena penggunaan bahasa ibu yang di fasilitas umum menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Berdasarkan data di atas, bisa dilihat bahwa mayoritas orang kurang pernah melihat penggunaan bahasa ibu di fasilitas umum. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai alasan. Di antaranya, malu menggunakan bahasa ibu karena dianggap kuno. Bahasa ibu memiliki berbagai arti yang sulit dimengerti. Kaidah bahasa ibu dianggap tidak penting untuk dipelajari, serta penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing lebih gaul dan populer di kalangan sekarang. Dari analisis penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan menggunakan bahasa ibu. Dalam hal ini, bahasa Sunda di fasilitas umum. Lalu, rumusan masalah yang kedua yaitu upaya peningkatan penggunaan bahasa ibu di fasilitas umum. Pemilihan bahasa yang digunakan di ruang publik dipengaruhi oleh pengetahuan kebahasaan bahasa dan sikap. Sikap bahasa, menurut Garvin dan Mathiot pada tahun 1972, dapat dirumuskan dalam 3 ciri sikap, yaitu kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa. Lalu, menurut Lambert tahun 1967 menyatakan bahwa sikap itu terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan, kebahasaan, dan informasi yang berkaitan. Komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik suka ataupun tidak suka terhadap bahasa Indonesia, dan komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesetiaan relatif. Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komponen kognitif adalah yang pertama, penyebarluasan informasi kebahasaan dan peraturan yang berlaku secara terbuka dan menyeluruh. Lalu selanjutnya, penyuluhan bahasa yang lebih bersifat kontinu dan luas dilaksanakan secara kesinambungan dan menyeluruh di berbagai kalangan. Upaya meningkatkan komponen afektif disesuaikan dengan situasi yang terjadi dalam penggunaan bahasa daerah di ruang publik. Menyimak kasus penggunaan bahasa publik di atas dapat dikatakan bahwa responden bersikap negatif terhadap bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia dan bersikap positif terhadap bahasa asing. Berarti secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kurangnya minat orang untuk menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa ibu. Upaya yang harus dilakukan adalah menanamkan sikap positif terhadap bahasa ataupun terhadap penggunaan bahasa daerah gitu. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penumbuhan rasa cinta pada bahasa daerah harus diawali dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahasa daerah, menjelaskan pentingnya bahasa daerah sebagai salah satu warisan budaya, serta menanamkan pemahaman urgensi bahasa nasional sebagai bahasa multikultural. Lalu poin yang terakhir yaitu penutupan. Kesimpulan, berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang tidak pernah melihat penggunaan bahasa ibu ataupun bahasa daerah di fasilitas umum. Kondisi tersebut disebabkan karena fenomena penggunaan bahasa ibu didominasi oleh penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa asing yang menganggap lebih gaul dan populer. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedua kondisi tersebut adalah responden diantaranya merasa malu
menggunakan bahasa ibu di fasilitas umum karena dianggap kuno. Bahasa ibu memiliki berbagai arti yang sulit dimengerti. Kaidah bahasa ibu dianggap tidak penting untuk dipelajari, serta penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing lebih gaul dan populer di kalangan anak muda, sehingga memudahkan dalam berkomunikasi. Selain itu, mereka tidak mengetahui adanya landasan hukum ataupun undang-undang penggunaan bahasa daerah di ruang publik dan tidak mengetahui kaidah bahasa daerah yang baik dan benar. Yang terakhir yaitu saran. Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan bahasa daerah di ruang publik, harus diawali dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahasa daerah. Kondisi tersebut harus menyentuh komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Mungkin sekian penjelasan presentasi saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.